Selamat pagi adik-adik yang di rumah semua. Apa kabarnya hari ini? Tante Eka berharap semua luar biasa diberkati Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tante Eka ajak kalian berdoa dulu sebelum mulai ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk memuji dengan kesungguhan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di atas puji-pujian kami. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu saja. Kami buka ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tante Eka sekarang mau ajak kalian nyanyi Saya Cinta Tuhan Yesus. Sudah bisa semua toh? Kalau belum bisa, kalian lihat slide di TV kalian ya, itu ada kata-katanya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau awali dengan lagu Saya Cinta Tuhan Yesus. Nyanyi semua ya yang di rumah ya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Yesus. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta juru selamat. Yesus cintaku jua. Saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta juru selamat. Yesus cintaku jua. Saya cinta juru selamat. Saya cinta juru selamat. Yesus cintaku jua. Katakan saya cinta. Saya cinta juru selamat. Yesus cintaku jua. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tante Eka yakin kalau kalian cinta Tuhan Yesus, pasti kalian semua taat akan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sambung lagu pujian TAAT taat. Yuk, yang di rumah yang punya tangan, yang tangannya kan nggak ditinggalkan, tepuk tangan ya. Yang mau berdiri boleh berdiri. Kita ekspresikan puji-pujian kepada Tuhan kita. Yuk, TAAT taat. Taat
kita perlu pimpinan Roh Kudus. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita panggil Roh Kudus untuk hadir melingkupi kita semua. Kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh ya, kita bawa dalam doa. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hati, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan sekali lagi dengan lembut, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tirukan Tante Eka berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami Tuhan, Tante Maria, untuk memberitakan firman-Mu.
Biarlah apa yang dikatakan hamba-Nya hanyalah berasal dari Engkau saja. Dan kami anak-anak-Mu mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Efesus 4 ayat 30a. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya kalian? Saya harap kalian tetap semangat, sehat, dan selalu bersukacita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, teman-teman, bulan ini tema kita adalah pahlawan yang penuh dengan roh. Pahlawan yang penuh dengan roh Allah. Kita sudah belajar di minggu pertama bahwa orang yang penuh dengan roh Allah, dia akan mempunyai hikmat atau menjadi pandai. Seperti ada yang ingat siapa? Daniel. Kemudian di minggu kedua kita sudah belajar bahwa orang yang penuh dengan roh Allah, dia akan mengeluarkan buah-buah roh dalam hidupnya. Ada 9 buah roh. Kalian masih ingat siapa yang dicontohkan oleh Tante Justin? Tokohnya Yusuf. Kemudian di minggu ketiga kita juga belajar tentang orang yang penuh dengan roh Allah. Dia disertai, dia dipimpin oleh Allah dalam segala pelayanannya sehingga berhasil. Siapa namanya? Elisa. Ingat ya. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang seorang yang penuh dengan roh, orang yang dipilih Allah, tetapi dia mendukakan roh Allah. Apa maksudnya mendukakan roh Allah itu? Mendukakan roh Allah adalah sama dengan tidak taat atau melanggar apa yang difirmankan Tuhan, melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan bilang ini tidak boleh tapi dilanggar. Nah, anak-anak, teman-teman, Roh Kudus ini menandakan bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita yang percaya Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan dan kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus ini dicurahkan, diberikan Tuhan, ada di dalam hati kita sehingga dia mendiami kita. Dan oleh sebab itu kita disebut bait Allah. Nah, teman-teman, ketika kita menjadi bait Allah, kita harus menjaga kehidupan kita supaya tidak mendukakan roh Tuhan. Atau kita harus tetap taat kepada firman Tuhan. Jika kita tidak taat kepada firman Tuhan atau mendukakan roh Allah, kita akan menuai akibatnya. Ada akibatnya teman-teman, kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita akan menuai akibatnya. Nah, mari kita lihat apakah akibatnya. Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk merebut kekalahan. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya,
sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Teman-teman, ketika Simson dipilih oleh Allah menjadi nasir Allah, sama seperti kita, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi orang pilihan Allah. Tetapi dia tidak menjaga hidupnya. Dia melanggar aturan yang diberikan Tuhan. Apa aturannya? Sebelum lahir, malaikat Tuhan sudah bilang, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Tetapi aturan itu dilanggar dan Simson dicukur, sehingga dia kehilangan penyertaan Tuhan. Nah, teman-teman, jika kita terus-menerus mendukakan Roh Allah, jika kita terus-menerus tidak taat kepada firman Tuhan, maka Roh Tuhan itu, Roh Allah itu ibaratnya api, dia akan lama-lama menjadi padam. Padam itu apa? Mati. Apinya mati. Kalau apinya mati, seperti kalau misalkan ruangan ini dimatikan kan jadi gelap. Nah, hati kita jadi gelap. Roh Kudus tidak bisa lagi membuat kita sadar akan dosa-dosa kita. Ketika kita tidak sadar akan dosa-dosa kita tidak lagi dapat bertobat. Sehingga akibatnya kita akan kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu teman-teman, ingatlah pada hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kita di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, teman-teman, mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan pimpinan Roh Tuhan supaya kita boleh selalu taat kepada Tuhan. Kita tidak mendukakan Roh Allah. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri anak-anak. Kita akan minta Tuhan, kita akan minta pimpinan Roh Kudus agar kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami urapan kuasa-Mu Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Dan ampuni kami Tuhan apabila dalam hidup kami selama ini kami sudah mendukakan Engkau, kami tidak taat kepada firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami tahu kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami mendukakan Engkau ya Roh Kudus, ketika kami tidak taat kepadamu, Engkau berduka atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami agar kami mampu melakukan firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Urapi anak-anak-Mu, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dan bawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tugas minggu ini, anak-anak
kali saja menyanyikan lagu TAAT, taat 1 kali, kemudian dikirim ke guru kelas, dikirim paling lambat hari Selasa. Akan diundi 5 orang yang mengumpulkan tugas, akan diundi dan mendapatkan giveaway. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih, sukacita, damai sejahtera